saya sudah melapor juga ke Pak Presiden tentang bahwa bandara VIP di IKN itu akan kita bangun. Halo Bidekers. Ibu kota baru Indonesia saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Dan salah satu proyek utama yang direncanakan adalah pembangunan bandara baru yang akan menjadi bandara internasional di wilayah tersebut. Lantas, seperti apa wujud proyek bandara yang bernama Bandara VIP IKN ini? Mari kita bongkar. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 3 tentang Ibu Kota Negara. Aturan inilah yang menjadi fondasi terkait program pembangunan proyek IKN di Kalimantan Timur, yang menunjuk Kementerian PUPR sebagai penanggung jawab utama. Saat ini, Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan infrastruktur IKN tahap awal, yang terdiri dari sekitar 50 proyek konstruksi, dengan 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 67 triliun rupiah, yang bersumber dari APBN. Salah satu proyek yang akan dibangun yaitu Bandar Udara VIP. Mode transportasi udara ini dibangun untuk melengkapi mode transportasi yang lain, seperti jalur kereta api dan jalan tol. Sebagai proyek infrastruktur transportasi, otomatis Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk membangun bandar udara ini. Berdasarkan keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam salah satu video di channel YouTube Sekretariat Presiden, saat ini pihak Kemenhub dan Kementerian PUPR telah melakukan pembahasan terkait pembangunan proyek bandar udara tersebut. Pembangunan lapangan terbang ini direncanakan bakal dimulai pada bulan Mei atau Juni mendatang, dan saat ini sedang dalam tahap mencari kontraktor terbaik. Kami bersama-sama dengan Kementerian PU sudah melakukan satu pembahasan. Kita akan mencari kontraktor yang terbaik, dan insya Allah pada bulan Mei atau Juni sudah bisa efektif. Yang lokasinya kira-kira 15 kilo, enggak sampai 10 kilo lah dari IKN. Lokasi pastinya pun sudah ditentukan, namun belum diumumkan ke publik. Yang pasti, jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat ibu kota Nusantara. Lantas seperti apa spesifikasi dari Bandar Udara VIP IKN ini? Dari segi luas wilayah, pembangunan lapangan terbang ini membutuhkan tanah kosong yang sangat luas. Jika kita mengambil perbandingan dari beberapa bandar internasional di Indonesia, luasnya tidak ada yang di bawah angka ratusan hektar. Berdasarkan pernyataan Umar Aris yang menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, yang dilansir dari laman jawapos.com, pembangunan Bandar VIP IKN membutuhkan lokasi seluas 2.600 hektar. Jika hal ini terwujud, artinya Bandar Udara VIP IKN akan menggeser posisi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta sebagai bandar udara terbesar di Indonesia dengan luas 2.555 hektar. Selain itu, Umar juga mengungkapkan bahwa di dalam kawasan Bandar VIP IKN akan dilengkapi teknologi pertahanan negara, alutsista, dan fasilitas berkelas untuk tamu negara. Sedangkan untuk landasan pacunya, bandar udara khusus ini akan dilengkapi runway sepanjang 5 km dengan lebar 120 meter. Untuk lebih memudahkan sistem transportasi, Bandar VIP IKN nantinya akan dibuat secara terhubung dengan jalan tol, baik itu jalan tol Balikpapan maupun jalan tol IKN. Bandar udara ini juga nantinya akan memiliki taraf internasional dengan fungsi utama untuk menyambut tamu negara, kegiatan militer, serta kegiatan komersial. Hebatnya lagi, untuk membangun bandara dengan beberapa fitur canggih ini, pemerintah Indonesia menyatakan sanggup untuk mendanai tahapan pembangunannya. Namun pengelolaan bandar udara ini nantinya akan ditawarkan kepada pihak investor. Nah, tentu dengan adanya kemampuan Kertajati ini, banyak investor yang hadir, yang ingin join di situ. Kami bersama-sama dengan Pemda Jawa Barat akan mengawal proses apa yang akan dilakukan di sana. Tentu apa yang dilakukan di sana. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait berapa alokasi anggaran yang akan dikeluarkan untuk membangun Bandara VIP IKN. Tapi jika kita berkaca pada pembangunan New Yogyakarta International Airport di Yogyakarta,
Pembangunannya menghabiskan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah. Berkaitan dengan investor, Menhub Budi Karya juga menyampaikan dalam siaran persnya bahwa semua pihak harus sama-sama terlibat dalam proses pencariannya. Menurut Budi, pihaknya telah melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk mencari investor. Di antaranya yaitu India, Arab Saudi, Dubai, Korea, dan Jepang. Nah, berkaitan dengan investor, saya pikir kita harus sama-sama campaign. Ya, jadi saya ke India, ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Korea, ke Jepang, itu kita lakukan itu. Dan mereka bahkan pemerintah telah mengantongi nama 3 investor asing yang berminat untuk berinvestasi dalam proyek Bandara VIP IKN ini. Mereka masing-masing berasal dari India, Korea, dan Jepang. Kata Budi, ketiga investor asing tersebut menyatakan sangat berminat. Namun, proses pengesahan investasi masih memerlukan waktu, sebab mereka membutuhkan asesmen atau penilaian terkait bagaimana bantuan investasi itu dapat efektif. Budi Karya juga mengaku telah bertemu dengan Menteri Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, Won Hai-ryong. Hasil dari pertemuan ini, menteri tersebut menyatakan untuk berinvestasi di ibu kota negara baru, khususnya di proyek Bandara VIP IKN. Kesemua pihak tentunya sepakat dengan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam proyek pembangunan Bandara VIP IKN ini. Salah satu kritikan datang dari sebuah lembaga riset yang bernama Center of Economics and Law Studies atau yang biasa disebut CELOIS. Melansir laman tribunnews.com, rencana pemerintah dalam membangun bandara VIP ini dikritisi mulai dari aspek fungsi, anggaran, hingga keberadaan investor. Direktur CELOIS Bima Yudhistira Adinegara menilai pembangunan infrastruktur bandara VIP dekat IKN hanya mengakomodir kepentingan pemerintah pusat. Alasannya, jika bertujuan menarik minat investor, jalan yang ditempuh bukan melalui pembangunan bandara. Selain itu, Bima juga mengatakan bahwa proses investor dalam melakukan realisasi investasi dimulai dari mencermati rencana pembangunan IKN. Setelah itu, baru masuk tahapan uji tuntas atau istilahnya due intelligence. Tahap ini mencakup kegiatan penyelidikan secara menyeluruh terkait aset, kewajiban, resiko usaha, dan lain-lain, yang nantinya akan menjawab apakah sebuah proyek dapat menguntungkan dari segi finansial. Bima juga menambahkan bahwa pengecekan perkembangan fisik proyek IKN masih belum dibutuhkan untuk saat ini. Sebab sejauh ini kawasan proyek IKN masih berbentuk lahan hutan tanaman industri. Yang terakhir, Bima mengungkapkan bahwa fungsi dari pembangunan proyek Bandara VIP IKN masih dipertanyakan. Yang jelas saat ini, proyek tersebut dikatakan sebagai pemborosan anggaran negara.